Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ejaan bahasa dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, setiap negara kan memiliki kaidah bahasa masing-masing ya. Bahasa Inggris dengan kaidahnya, bahasa Indonesia pun dengan kaidahnya. Kita menggunakan EYD ya, yaitu ejaan yang disempurnakan. Apa itu ejaan? Yaitu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan ya, yaitu huruf-huruf ya, serta menggunakan tanda baca. Nah, sejarah sendiri ini sudah panjang ya. Sejak tahun di abad 20 awal ya. Kemudian masuk ke ejaan Suwandi tahun 47. Kemudian ejaan pembaruan, ejaan Melindo, kemudian ejaan baru atau LBK ya, ejaan LBK. Kemudian masuk ke EYD tahun 72. Kemudian masuk ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disebut juga EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Tahun 2015. Kemudian diganti lagi sejak tahun 2022, sekarang menjadi EYD tapi edisi kelima. Jadi EYD edisi 5. Dan inilah yang saat ini berlaku di Indonesia. EYD edisi kelima sendiri dapat ditemukan di website ini ya, tinggal kita browse. Ini ya, edisi kelima. Ada banyak hal yang bisa kita lihat ya, misalkan abjad, huruf vokal dan seterusnya. Tanda titik misalnya di sini, titik ya. Aturan-aturan tanda titik. Kemudian contoh misalkan daftar isi. Ini kan tidak ada titiknya, terus langkah 1 tidak ada titiknya kan di sini. Ya, perhatikan di sini ya. Dan seterusnya ya. Ada juga penulisan kata ya, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Ini ya isi dari EYD ya, penggunaan huruf, abjad, vokal, dan seterusnya, penulisan kata, kata dasar, turunan, dan semuanya. Ini harus kita gunakan ya, harus kita patuhi pedoman-pedoman ini. Hanya saja tidak kita bahas di saat ini, karena ini sudah dibahas di mata kuliah Bahasa Indonesia tentang penulisan-penulisan yang benar ya. Kemudian ada juga serapan umum ya. Tuh. Yang kita bahas hari ini hanya ini saja, contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi ya. Walaupun sebetulnya ada banyak ya, cuma mungkin kita hanya mengungkap sedikit ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini saya ambil dari Wijayanti tahun 2016. Dia melakukan penelitian kepada suatu instansi pendidikan. Dicek skripsinya, lalu apa sih yang sering terjadi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh mereka. Maka ada 4 ya. Yang pertama kesalahan penggunaan huruf kapital, kemudian kesalahan penggunaan imbuhan dan kata depan ya, kemudian kesalahan penulisan unsur serapan, dan kesalahan penggunaan tanda baca meliputi tanda titik, koma, dan seterusnya. Nah, contoh kesalahan penggunaan huruf kapital ya. Misalkan yang pertama nih, S-nya huruf kecil, seharusnya kapital. Kenapa? Karena awal dari kalimat. Setelah titik kan di awal kalimat, maka dia harus huruf besar. Dan yang kedua, Arduino. Kenapa salah? Karena dia merupakan nama, sehingga huruf besar. Kemudian yang ketiga, contohnya November. Kenapa salah? Karena nama bulan itu dimulai dari huruf kapital. Ini contoh, yang lain lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian kesalahan penulisan imbuhan dan kata depan. Kadang imbuhan dianggap kata depan, kadang kata depan dianggap imbuhan. Contoh misalkan di mana. Di mana kan seharusnya kata depan. Karena dia kata depan, maka harus dipisah. Kemudian ditunjukkan, harusnya kan digabung. Kenapa? Karena dia merupakan imbuhan. Kalimat pasif kan, kata pasif, ditunjukkan. Aktifnya kan menunjukkan ya. Nah, maka harusnya digabung. Ini sangat-sangat sering terjadi. Kemudian ke dalam, harusnya dipisah karena kata depan.
Kemudian contoh kesalahan penulisan unsur serapan. Serapan ini berarti diserap dari bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab dan seterusnya. Objek ini salah, harusnya objek. Karena diambil dari serapan bahasa Inggris objek ya. Sebetulnya kalau kita ingin melihat yang mana yang benar mana yang salah, itu kita bisa lihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada tersedia secara online. Kita bisa cek tuh mana sih objek atau objek yang benar. Kita cek di sana ya, di KBBI. Perancis ya, harusnya Perancis. Kemudian sosial media, harusnya media sosial. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris ini kan sosial media. Kalau dalam bahasa Indonesia dia kan dibalik, diterangkan menerangkan ya. Kalau bahasa Inggris kan menerangkan diterangkan, kalau bahasa Indonesia kan diterangkan menerangkan. Jadi media sosial yang benar. Sosial media bahasa Inggrisnya maka diserap menjadi media sosial, bukan sosial media. Kemudian resiko salah, harusnya risiko. Dari bahasa Inggris risk. Aktivitas harusnya pakai V ya, bukan pakai F. Ini dari bahasa Inggris activity. Dan praktek harusnya praktik, dari kata practice ya. Frustasi harusnya frustrasi. Ada R-nya di sini nih. Jadi R-nya ada 2. Frust dan tra. Frustrasi. Dari kata frustration ya. Analisa harusnya analisis. Ini sering terjadi nih. Ini juga, ini maaf nih, dua kali tulis ya, harusnya diagnosa. Diagnosa harusnya diagnosis ya. Jadi menganalisa, mendiagnosa itu salah, harusnya menganalisis, mendiagnosis. Respon harusnya respons, ada S-nya nih, merespons gitu ya. Kemudian ekstrim harusnya ekstrem ya, pakai E, dari kata bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ekstrem ya. Konkret harusnya konkret, tulisannya konkret, dari bahasa Inggris konkret. Jadi itu ya, sangat banyak sebetulnya contoh-contoh yang lainnya. Ini hanya contoh-contoh saja bahwa kita sering menggunakannya dengan salah gitu, bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah kemudian contoh kesalahan penggunaan tanda baca. Nah misalnya ini, bagaimana hasil ujianmu dapat bagus lagi. Nah ini kan belum selesai sebetulnya, masih koma kan, harusnya koma di sini dan hurufnya kecil ya. Kemudian ini tidak ada tanda hubung nih, rata-rata harusnya kan tanda hubung karena dia berulang nih, ada tanda hubung sini. Nah berikutnya ini, ketiga teman saya harusnya ada tanda hubung ketiga ya. Kemudian ini kesalahannya adalah ini, dia menyebutkan beberapa kata, data-data, berupa suhu, kelembapan, curah hujan, dan intensitas. Nah, koma sebelum dan ini diberikan koma, gitu ya. Jadi harus diberikan koma di sini. Suhu 1, kelembapan 2, curah hujan 3. Yang keempat adalah intensitas cahaya matahari. Jadi ada 4 kan. Nah, yang terakhir ini kita gunakan dan, kemudian diberikan koma ya. Berikutnya ini, misalkan kita bikin judul nih, membuat judul sistem irigasi otomatis tantangan dan teknologi terkini gitu ya. Maka ini tidak boleh tanda hubung seperti ini, harusnya titik 2. Ini contoh-contoh kesalahan ya. Penggunaan titik 2 apa saja Pak? Itu bisa dilihat di tadi panduan EYD yang edisi kelima tadi ya. Kemudian ini misalkan yang terakhir, judul matematika teknik untuk vokasi. Nah ini kan tanda petik ya, tanda petiknya petik 2 untuk judul yang maaf ini ada kesalahan sebentar ya. Nah jadi yang benar adalah ini ya, petik 2 ya, bukan petik 1. Jadi penulisannya harus petik 2. Oke, itu ya, ada 4 kesalahan yang sering terjadi. Secara kesimpulan, penulisan karya ilmiah wajib mengikuti pedoman ejaan bahasa yang berlaku. Bahasa apa? Ya tergantung kita menulisnya. Kalau kita bahasa Indonesia, ya berarti
EYD yang edisi kelima. Kenapa? Karena yang berlaku saat ini adalah EYD edisi kelima gitu. Jangan kita menggunakan edisi-edisi yang sebelumnya atau EYD yang tahun 72. Tapi kita wajib gunakan yang sekarang. Dan karena kita pakai bahasa, ketika kita memakai bahasa Inggris, maka ikuti kaidah bahasa Inggris yang benar gitu ya. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.